Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Padilla Hardian dari kelas TI 502. Oke. Dengan NIM 2304 0102 0018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat dengan judul Implementasi Fuji Logic pada Sistem Rekomendasi Restoran Sederhana. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Insinyur Henny Yulianti MM Mkom. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Untuk di bab pertama ini, sering dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau AI memiliki semakin banyak perkembangan dan semakin sempurna. Namun, di balik kesempurnaan yang dimiliki oleh AI pada masa kini, ada banyak logika di baliknya yang menjadi cikal bakal dan bahkan langkah awal dalam perkembangan AI. Nah, di masa ini kebutuhan akan sistem rekomendasi semakin meningkat. Sistem rekomendasi membantu pengguna dalam membuat keputusan dengan menyajikan rekomendasi berdasarkan preferensi dan histori pengguna. Pengguna seringkali menghadapi tantangan dalam memilih restoran yang sesuai dengan preferensi mereka, seperti masakan yang diinginkan, lokasi, harga, dan kualitas pelayanan. Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan Fuji Logic dalam sistem rekomendasi restoran menjadi solusi yang efektif. Nah, selanjutnya, Fuji Logic memungkinkan permodelan dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan memperhitungkan ketidakpastian dan ambiguitas. Dalam konteks sistem rekomendasi restoran, Fuji Logic memungkinkan sistem untuk mempertimbangkan preferensi yang relatif, seperti makanan yang enak atau lokasi yang dekat, dan menghasilkan rekomendasi restoran yang sesuai dengan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Fuji Logic dalam sistem rekomendasi restoran sederhana dengan memahami konsep dasar Fuji Logic dan menerapkannya pada kasus nyata. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem rekomendasi yang lebih cerdas dan adaptif. Baik, rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana konsep Fuji Logic dapat diimplementasikan dengan sistem rekomendasi restoran sederhana. Lalu, bagaimana sistem rekomendasi restoran sederhana dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kriteria-kriteria Fuji Logic, seperti harga yang murah dan lokasi yang dekat. Lalu, yang ketiga adalah bagaimana evaluasi kinerja sistem rekomendasi restoran sederhana yang menggunakan Fuji Logic dan memberikan rekomendasi. Nah, lalu tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar Fuji Logic dalam konteks sistem rekomendasi. Yang kedua adalah mengimplementasikan Fuji Logic dengan sistem rekomendasi restoran sederhana. Yang ketiga adalah mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi berdasarkan Fuji Logic dalam memberikan rekomendasi restoran. Namun, dalam penyusunan makalah ini terdapat beberapa batasannya masalah. Yang pertama, ada sistem rekomendasi restoran yang dikembangkan hanya bersifat sederhana dan belum mencakup semua kriteria yang mungkin dipertimbangkan oleh pengguna. Yang kedua, implementasi Fuji Logic dalam sistem rekomendasi hanya mencakup beberapa kriteria tertentu, seperti harga makanan dan jarak dari lokasi pengguna. Yang ketiga, evaluasi kinerja sistem rekomendasi dilakukan secara simulasi dan belum melibatkan pengguna secara langsung. Nah, lalu kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan definisi dari materi-materi yang akan dibahas selanjutnya. Yang pertama adalah Fuji Logic. Fuji Logic adalah pendekatan pemrosesan variabel yang memungkinkan beberapa kemungkinan nilai kebenaran atau true value diproses melalui variabel yang sama. Logika Fuji mencoba memecahkan masalah dengan spektrum data yang heuristik, yang terbuka dan tidak tepat, yang memungkinkan untuk memperoleh serangkaian kesimpulan yang akurat. Logika samar atau kabur dirancang untuk memecahkan masalah dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dan membuat keputusan terbaik yang diberikan masukan. Nah, sebenarnya ada banyak pengertian dan definisi dari Fuji Logic
yang ada di dunia ya. Namun secara umum sistem fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model sistematis. Misalkan nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Nah, lalu selain Fuzzy Logic, kita juga akan membahas mengenai Fuzzy Search. Proses pencarian atau Fuzzy Search adalah salah satu yang menerapkan algoritma pencarian dengan cara yang lebih lunak daripada algoritma pencarian keras atau hard searching, yang hanya cocok dengan hasil yang spesifik dan kaku. Pencarian Fuzzy dapat menjadi jauh lebih efektif untuk beberapa jenis pencarian, karena meskipun mungkin menghasilkan hasil pencarian yang kurang relevan, pencarian ini juga dapat menghasilkan hasil pencarian yang sangat relevan yang telah disaring oleh algoritma pencarian yang terlalu kaku. Nah, lalu sistem rekomendasi itu merupakan teknik untuk memberikan rekomendasi atau saran atau prediksi terhadap sesuatu item yang terkait dengan pengguna. Bisa berupa item, film untuk ditonton, buku untuk dibaca, dan produk untuk dibeli, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana sejarah dari perkembangan Fuzzy Logic ini sendiri? Fuzzy Logic pertama kali dikenalkan oleh Lovi-Zade pada tahun 1965. Sejak saat itu, konsep ini terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti konsol sistem, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan. Beberapa momen yang penting dalam perkembangan Fuzzy Logic antara lain adalah konsep set Fuzzy Logic oleh Zade, perkembangan algoritma defusifikasi, dan penerapan Fuzzy Logic pada sistem kontrol suhu dan lampu lalu lintas. Selain itu, Fuzzy Logic juga diterapkan dalam kecerdasan buatan dan telah membuka jalan bagi pengembangan metode-metode baru dalam bidang ini. Nah, dapat dilihat dari gambar ini, dari bagian ini, fungsi Fuzzy Logic terbagi menjadi 3. Ada fusifikasi atau fusifier, lalu selanjutnya ada intelligence atau inferensi fuzzy, dan selanjutnya ada defusifikasi. Nah, lalu apa itu fusifikasi? Ini adalah proses konversi nilai input yang tegas atau crisp yang menjadi set fuzzy. Set fuzzy adalah kumpulan nilai dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda dalam sebuah interval. Nah, lalu inferensi fuzzy adalah proses pembentukan aturan-aturan yang menggambarkan bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input. Aturan-aturan ini biasanya dibentuk berdasarkan pengetahuan pakar atau pengamatan empiris. Jadi pengkondisian di dalam inferensi fuzzy ini tidak semena-mena dan tidak sembarangan, karena harus melibatkan pakar yang tepat atau orang yang tepat yang lebih tahu mengenai objek yang akan difusifikasi. Nah, lalu selanjutnya adalah proses defusifikasi. Nah, merupakan proses konversi output fuzzy yang menjadi nilai tegas atau crisp. Nah, defusifikasi seringkali diperlukan jika output sistem harus digunakan untuk kontrol atau pengambilan keputusan. Nah, dalam tujuan utamanya, logika fuzzy digunakan untuk meniru penalaran atau proses berpikir dan kognisi manusia yang dikenal dengan cognitive science. Alih-alih kasus kebenaran biner yang ketat, logika fuzzy menggunakan 0 dan 1 sebagai kasus kebenaran ekstrim, tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Nah, lalu terkait fungsinya, logika fuzzy merupakan generasi dari logika standar, di mana suatu konsep memiliki tingkat kebenaran antara 0,0 dan 1,0. Logika standarnya hanya berlaku untuk konsep yang sepenuhnya benar atau memiliki tingkat kebenaran 1,0, atau sepenuhnya salah memiliki tingkat kebenaran 0,0. Sehingga mereka berfungsi sebagai penalaran tentang konsep-konsep yang tidak jelas secara inheren, seperti ketinggian, atau sebagai contoh misalnya mungkin kita mengatakan bahwa seseorang bertubuh tinggi dengan tingkat kebenaran 0,9. Jadi itu belum tentu benar karena tingkat kebenarannya 0,9, tapi dia itu lebih condong ke benar, lebih mendekati benar, tapi belum tentu itu adalah sesuatu yang benar. Nah, seperti itu kira-kira untuk Fuzzy Logic. Nah, di balik
banyaknya proses dalam fuzzy logic, ada pula kelebihan dan kekurangan dari fuzzy logic ini. Nah, kelebihannya fuzzy logic ini sering digunakan dalam pengontrol mesin dan kecerdasan buatan, dan juga dapat diterapkan pada perangkat lunak komersial meskipun dapat memiliki berbagai aplikasi. Dia juga memiliki keterbatasan substansial. Nah, lalu keuntungan lainnya dari logic fuzzy logic adalah meniru pengambilan keputusan manusia. Nah, ini sangat berguna untuk memodelkan masalah kompleks dengan input yang ambigu atau terdistorsi, dan karena kesamaan dengan bahasa alami, algoritma logika fuzzy lebih mudah untuk dikodekan daripada pemrograman logika standar, serta memerlukan lebih sedikit instruksi sehingga menghemat kebutuhan penyimpanan memori. Nah, lalu keuntungan tersebut juga datang dengan kelemahan atau kerugian. Karena sifat logika fuzzy yang tidak tepat dan karena sistem dirancang untuk data dan input yang tidak akurat, maka sistem tersebut harus diuji dan divalidasi untuk mencegah hasil yang tidak akurat. Nah, baik, sekarang lanjut ke implementasi fuzzy logic pada sistem rekomendasi restoran. Nah, baik, untuk konsep utamanya terlebih dahulu. Konsep utama dari sistem rekomendasi ini adalah merekam dan mempertimbangkan beberapa restoran yang dimiliki setidaknya 3 atribut, yaitu jarak, harga, dan rating. Nah, setelah ketiga atribut tersebut terpenuhi, maka sistem akan menerapkan fuzzy logic pada data yang diberikan sehingga memberikan skor dengan skala 0 sampai 1. Selain itu, juga menampilkan skor restoran lain yang datanya ada sehingga pengguna dapat membandingkan sendiri ya dari hasil dari hasil fuzifikasi, interferensi, dan defuzifikasinya. Nah, lalu mari kita langsung ke pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman. Untuk pada kesempatan kali ini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript karena saya kira lebih mudah untuk penerapannya karena hanya menggunakan kondisi-kondisi sederhana ya. Nah, baik, bisa kita lihat di sini. Mungkin akan lebih baik jika kita buka saja compilernya. Nah, di sini ada 3 fungsi. Nah, 3 fungsi ini merupakan fungsi keanggotaan, yang mana setiap fungsi akan menentukan apakah dia itu benar ratingnya rendah, ratingnya sedang, dan ratingnya tinggi. Nah, ini akan dipanggil dari fungsi-fungsi selanjutnya seperti bobot rating, bobot jarak, dan bobot harga. Nah, namun untuk klasifikasi rating sendiri ini khusus dia difokuskan di bobot rating, begitu ya. Nah, ketika rating rendah, rating sedang, dan rating tinggi sudah diketahui di aturannya, di sini dapat kita lihat jika X-nya kurang dari 3 maka dia itu kebalikannya 1. Lalu jika X-nya lebih dari 3 dan kurang dari 4 maka dia hasilnya adalah 4 dikurangi X. Jadi misalkan ketika dia itu 3, jika hasilnya adalah 4 maka dia 4 dikurangi 4 maka hasilnya adalah 0, begitu. Nah, lalu selanjutnya jika rating sedang adalah ketika X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 5 maka diambil di antara 2 pengurangan ini ya, X nya berapa dikurangi 3 lalu 5 dikurangi X, yang mana yang paling kecil maka itu adalah balikannya. Nah, lalu di sini ada rating tinggi. Nah, ini menentukan juga ketika dia itu ratingnya lebih dari 4 maka dia itu balikannya adalah 1 atau true. Nah, lalu ketika ratingnya lebih dari 3 dan kurang dari 4, nah maka dia akan melakukan pengurangan ya, X dikurangi 3. Nah, jika tidak keduanya maka 0. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat membuat kombinasi aturan. Nah, membuat kombinasi aturan di sini adalah mulai dari fungsi bobot rating ini sampai ke fungsi rekomendasi restoran. Nah, baik,
Untuk yang pertama di bobot rating, nah di bobot rating ini dia juga dipanggil di bawah ya, di uh, fungsi rekomendasi restoran dia dipanggil. Nah lalu ketika kita mengirimkan rating ke bobot rating, maka dia akan diklasifikasi terlebih dahulu. Uh, akan dihitung terlebih dahulu dia itu rating rendah, sedang atau tingginya. Nah lalu dia akan menghitung total membership ketika semua rating sudah diketahui, maka dia akan dijumlahkan. Rating rendah value-nya berapa, sedang value-nya berapa, tinggi value-nya berapa. Nah lalu setelah itu dia akan menjumlahkan kembali dengan weight sum, yaitu rendah value dikali 1, sedang value dikali 2, dan tinggi value dikali 3, lalu dibagi dengan total membership, maka akan menjadi weight sum. Nah lalu selanjutnya adalah bobot jarak, dimana ini untuk memverifikasi apakah itu dekat atau tidak ya. Nah jaraknya itu misalkan kita isi 10, maka dia akan dihitung di sini, akan dihitung jadi jarak 10/10 yang artinya 1, dan ketika 1 dikurangi 1 maka dia 0. Nah lalu di sini akan diambil jarak tertingginya berapa, karena defaultnya adalah 0 atau jarak terendahnya ya. Nah mungkin ketika kita isi di sini jarak misalkan 2 km, akan dibagi 10 maka 0,2, dan ketika 0,2 ketika 1 dikurangi 0,2 maka akan jadi 0,8. Nah di situ akan diambil dari sini, akan disimpan ke sini dan dibandingkan jarak maksimalnya berapa atau jarak tertingginya berapa, dan balikan dari bobot jarak adalah jarak tertinggi antara 0 dengan perhitungan di atasnya. Nah lalu selanjutnya ada bobot harga. Nah dimana kita bisa kita bisa mengatur harga murah itu berapa dan batas mahalnya itu berapa di sini. Ya, kebetulan di sini saya mengisinya hanya 20.000 dan 50.000 ya tertingginya. Nah, selain dari itu maka 0 atau tidak diterima. Nah, dengan berbagai kondisi tersebut akan dipanggil di fungsi rekomendasi restoran dengan parameter rating, jarak, dan harga. Maka bobot akhirnya adalah perbandingan dari ketiga nilai tersebut diambil yang paling kecil atau minimum. Nah, untuk kali ini studi kasusnya adalah kita punya 3 data restoran. Semua restoran ini akan di looping dan akan dipanggil satu persatu menggunakan rekomendasi restoran. Value-nya kita coba jalankan dengan mengubah beberapa value, misalkan ini 3 ya. Nah maka rekomendasi yang terbaik adalah yang 3 karena dia memiliki jarak yang dekat dan harga yang murah. Meskipun ratingnya 3, tapi 3 itu masih terhitung tinggi ya, karena dari sini 3 itu termasuknya sedang tinggi gitu. Nah, lebih dari 3 itu masuknya ke tinggi ya. Oke. Mungkin itu untuk implementasi dari sistem rekomendasi restoran menggunakan Fuzzy Logic, yang mana ini sangat sederhana ya, tidak melibatkan user. Ini hanya sebuah simulasi. Mungkin kedepannya ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Ini untuk hasil testingnya. Nah lalu adapun evaluasi dari kode ini, karena kode ini tidak sempurna ya, dan kode ini merupakan implementasi fungsi-fungsi untuk menentukan bobot rekomendasi restoran berdasarkan rating, jarak, dan harga menggunakan logika Fuzzy. Setiap restoran dari array restoran dievaluasi menggunakan fungsi rekomendasi restoran yang dengan parameter rating, jarak, dan harga untuk menghasilkan bobot rekomendasi. Evaluasi dilakukan untuk setiap restoran dalam array menggunakan metode for each ya, perulangan yang tadi, sehingga dapat dihasilkan nilai sebagai berikut ya. Ini dengan nilai yang belum diubah ya, yang sebelumnya.
Oke, mungkin sekian untuk makalah kali ini. Kesimpulannya adalah makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar Fuji Logic dalam sistem rekomendasi, implementasikan Fuji Logic dalam sistem rekomendasi sederhana, dan mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi berdasarkan Fuji Logic. Namun terdapat beberapa batasan dalam makalah ini, yaitu sistem rekomendasi restoran yang dikembangkan hanya bersifat sederhana dan belum mencakup semua kriteria yang mungkin dipertimbangkan oleh pengguna. Implementasi beberapa kriteria tertentu seperti harga makanan baik dan jarak dari pengguna juga belum dilakukan. Evaluasi kinerja sistem rekomendasi dilakukan secara simulasi dan melibatkan pengguna secara langsung. Oke, untuk sarannya maka ini dapat diperluas dengan mengembangkan sistem rekomendasi yang lebih kompleks dan mengembangkan lebih banyak kriteria yang lebih relevan bagi pengguna di luar harga dan jarak. Selain itu, evaluasi kinerja sistem dapat ditingkatkan dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk mendapatkan umpan balik yang lebih akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan kegunaan sistem rekomendasi restoran berbasis Fuji Logic. Dan untuk daftar pustakanya ada di bawah, semuanya lengkap diambil dari sini. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mungkin sekian dari saya. Semoga UAS ini dapat diterima oleh ibu dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.